Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, khususnya nikmat sehat sehingga kita bisa belajar di waktu yang penuh barokah ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang yang menerang seperti siang hari ini. Masya Allah. Ya, oke. Langsung saja kita di sini akan belajar tentang hamzah ya. Ada dua hal di dalam huruf hijaiyah itu antara hamzah qata'i dan hamzah wasal. Ya, ada dua macam dan di duanya itu mempunyai perbedaan baca ataupun tulisan. Ya, langsung saja kita pembahasan yang pertama yaitu akan membahas tentang hamzah qata'i. Di sini ada yang tahu hamzah qata'i itu apa artinya? Belum tahu ya. Oke, kita belajar bersama-sama lah ya. Oke, kita langsung aja lihat yang di samping ini ya, yang di samping tulisannya hamzah qata'i. Ya, hamzah qata'i adalah huruf hamzah yang ditepatkan atau dibaca pada saat mulai bacaan. Jadi hamzah qata'i itu yang ditepatkan, yang dibaca atau yang dibaca pada saat mulai pembacaan ya. Terus menyambung bacaan dan penulisannya, Jadi penemanan hamzah qata'i karena memutus huruf satu dengan huruf lainnya dinamakan hamzah qata'i itu ya, dinamakan hamzah qata'i itu karena memutus bacaan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah, itu disebut hamzah qata'i ya. Sambil diingat-ingat dan sambil dipahami. Nah, di sini saya akan memberikan contoh hamzah qata'i. Hamzah qata'i di hamzah qata'i di awal kata, hamzah qata'i di tengah kata, dan hamzah qata'i di akhir kata. Nah, nih contohnya seperti yang kalian tahu. Lihat, alhaakumut takatsur. Nah, itu hamzah qata'i yang di awal kata. Kemudian su'ilas. Nah, su'ilas. Nah, hamzah qata'i yang di tengah ya. Hamzah qata'i yang di tengah. Bentar. Nah, itu barusan hamzah qata'i yang di tengah. Lalu yang di akhir itu kuru'i. Nah, hamzah yang di akhir kata itu salah satu contoh dari hamzah qata'i. Jadi kalian paham ya apa itu hamzah qata'i. Oke, langsung kita pembahasan ke yang kedua. Kan ada dua, hamzah qata'i sama hamzah yang kita di sini akan bahas yaitu wasal. Ya, hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah tambahan pada awal, nih lihat di sampingnya, pada awal kata yang tetap dibaca. Ya, tetap dibaca ketika memulai bacaan ataupun gugur ataupun samar-samar ya guys ya dibacanya saat ketika di tengah kata itu dibacanya dengan samar-samar
Adapun contohnya yaitu salah satunya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu contoh dari hamzah wasl. Hamzah wasl ini lebih mudah dibandingkan karena ketika hamzah wasl itu di tengah kata itu disamarkan. Terus adapun setiap pengutaan kedua jenis hamzah yang kita tadi udah dibahas antara hamzah qat'i dan hamzah wasl, yaitu memiliki kesimpulan atau memiliki perbedaan. Keduanya itu memiliki perbedaan. Adapun perbedaan hamzah qat'i ataupun hamzah wasl, yang pertama yaitu perbedaannya hamzah wasl hanya berada di awal kata dan hanya dibaca ketika berada di awal kalimat. Ya, tadi yang udah Bapak jelaskan, hamzah wasl itu hanya baca di awal kata, kalau di tengah itu nggak dibaca, jadiin samar kayak gitu ya. Bedanya. Yang kedua, hamzah qat'i bisa berada di depan, di tengah maupun di akhir kata. Bisa juga dibaca dimanapun ia berada. Ya, yang tadi Bapak udah jelaskan. Ada yang contoh di awal, di tengah ataupun di akhir kata ya. Terus perbedaan yang ketiga, penulisan hamzah wasal dan hamzah qat'i pada mushaf terbitan Indonesia tercetak dengan harokat. Jadi kan ada perbedaan mazhab ya, penulisan bahasa Arab. Nah kalau di Indonesia itu dengan harokat ya, dengan harokat. Mungkin cukup sekian pembelajaran tentang hamzah qat'i dan hamzah wasl ya. Apabila ada yang dipertanyakan, silahkan ditanyakan saja, dan apabila tidak ada yang dipertanyakan, mohon sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam, undur maqala wala tangdur manqala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.